Halo semua, Assalamualaikum. Yap guys, di episode kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana sih caranya untuk ngelola uang 25.000 sehingga kalian bisa makan seharian tapi dengan gizi yang cukup alias 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini lauk pauknya aku itu belinya itu di pasar. Jadi harganya pun lebih murah. Apa aja sih makanannya? Yuk langsung aku share ke kalian. Langsung dilihat ya. Oke, untuk apa aja bahannya, ini dia yang udah aku beli 25.000. Kalian udah bisa makan kenyang seharian. Ini nggak dihitung sama bumbu-bumbu ya. Kalian bisa gunain bumbu-bumbu seharian yang kalian pakai. Biasanya kan kalian udah stok gitu di kulkas. Nah, ini itu aku pertama beli teri. Ini harganya itu 8.000, dapat segini banyak. Nah, ini tepungnya aku beli setengah aja, 2.000 seplastik kecil ini. Jadi ini totalnya udah 10.000 ya. Terus juga ini aku beli jagung. Jagung itu 2.000. Terus ini aku bumbu-bumbunya, cabe. Terus aku beli bawang, ada bawang merah juga. Terus ada cabe merahnya juga dapet. Nah, itu harganya 3.000 rupiah. Berarti udah 15 ya. Nah, ininya aku beli 2.000. Petainya tuh panjang, cuman aku potong setengah. Tadi aku taruh kulkas. Itu 17. Terus ini tuh harganya 4.000 tempe, berarti udah 21.000. Nah, terus terong aku beli segini itu 2.000 sepanjang ini, sama bayamnya itu 2.000 seikat. Jadi gitu deh, kurang lebih 25.000 ya totalnya. Ini udah bisa buat makan seharian dengan gizi seimbang. Ada protein, ada sayur mayurnya yang hijau, ada juga sayurnya lagi, terus ada jagung. Pokoknya insya Allah ini bergizi lah. Jadi langsung aja kita olah ya. Guys, yang pertama menunya itu adalah teri Medan tadi yang dioseng. Ini aku punya pete yang udah aku potong-potong tadi dibelah dua. Terus ini ada rawitnya. Terus di sini juga ada bawang putih dan bawang merah. Kalau ini kita abaikan dulu karena ini bumbu bayam. Lalu baru deh ini teri Medannya. Nanti aku juga pakai Royco sama sedikit lada putih bubuk. Oke, ini tadi api penggorengannya itu udah mulai agak panas ya. Langsung aja kita tuangin bahan-bahan tumbuk. Nih, aku biasanya simpel aja gini. Aku yakin buat kalian yang baru berumah tangga ataupun baru belajar masak, ini pasti gampang banget sih buat kalian. Ini kita tumis-tumis terus ya. Minyaknya tadi secukupnya aja, nggak terlalu dikit tapi juga nggak terlalu banyak, karena sifat si teri Medan ini sendiri dia kan menyerap minyak, jadi boleh agak sedikit ditambahin minyaknya, jangan cuma 1 sendok atau 2 sendok gitu. Kalau bisa nih kayak agak kerendam gitu loh. Bahan-bahan di sini nih agak kerendam sama minyak sedikit gitu. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat itu apinya dalam keadaan sedang aja, nggak usah terlalu kecil dan terlalu besar. Terus ditumis terus sampai warnanya si bawang kecoklatan. Sampai aroma-aroma wanginya udah mulai kecium nih. Aja kita tumplakin si teri Medan itu. Wanginya udah mulai kecium. Oke. Karena si teri Medan ini asin, jadi kita tambahin Royco-nya. Ini sedikit aja ya, karena teri Medannya udah agak asin. Biar agak wangi-wangi gitu aja. Nah, terus di sini aku pakai lada putih bubuk. Ini apinya bisa kalian kecilin lagi. Wangi banget kan.
kan. Oke, yang terakhir adalah sedikit aja kita butuh gula. Oke. Sedikit gula. Gula itu untuk pengikat rasa supaya lebih balance gitu loh rasanya. Udah gelap ya. Sekarang kita, ini udah matang, kalian bisa lihat. Kalau aku suka emang teksturnya yang agak kering ini ya, karena kalau kebanyakan minyak agak berminyak banget gitu kurang enak. Ini aku biasanya seharian makan ini. Oke, selanjutnya ini aku udah punya bayam dan jagung yang udah diiris-iris tadi. Terus di sini juga kita punya cabai rawit, kita punya bawang merah sama bawang putih. Penggorengannya nggak apa-apa, bekas pakai yang tadi aja. Dikasih sedikit minyak lagi. Oh, dia sudah sangat berasap. Nah, oke, ini apinya kita kecilin dulu sedikit. Lalu kita masukin tadi bawang putih, bawang merah, sama cabai merah yang udah diiris. Kita masukin ya. Sama kita tumisnya sampai warnanya kecoklatan. Oke, ini kalian bisa lihat warnanya udah kecoklatan dan melayu ya. Langsung kita masukin bayam sama jagungnya tadi. Kita tumis dulu sebentar sampai agak layu. Kita gedein apinya. Nah, ini kita diemin sampai agak layu. Catatan untuk masak bayam itu nggak boleh terlalu lama ya, karena sayang nanti vitaminnya itu hilang. Kita lihat aja kalau misalnya sekiranya dia udah mulai layu, ya sudah. Oke. Nah, di sini aku tambahin sedikit sauri, sedikit aja ya. Aku pakai bumbu-bumbu yang aku udah stok aja yang ada. Nah, ini kan udah mulai layu nih. Langsung kalian masukin air 1 gelas dulu. Aku mau kuahnya agak dibanyakin, dia sampai agak ngerendam gitu. Jadi aku tambahin lagi kurang lebih 1,5 ya. Sorry. Nah, kurang lebih 2 lah ya, 2 gelas air ya. Nah, ini oke, kalau udah dia anteng gini nih, kan lagi nggak bunyi ya. Ini kita diemin dulu. Nanti kalau udah blebek gitu bunyinya, baru kita masukin garam sama sedikit penyedap. Penyedapnya itu biar wangi aja. Garamnya biar sedikit asin karena tadi kita udah kasih sauri. Itu airnya, baru deh taburin. Taburin secukupnya aja. Ini diaduk. Di sini wanginya sih udah mulai kecium ya. Oke, next tambahin garam sejumput ini aja, dikit aja karena tadi yang lain bahannya udah asin ya.
Lalu yang terakhir kita juga masukin gula sedikit lagi aja biar ngiket rasa. Nah, ini diaduk sebentar aja ya, sampai bumbunya larut aja. Sudah deh, sudah mateng bayam kita. Seger banget. Nanti kuahnya kita masukin juga. Oh, murah, meriah, sehat, dan bergizi. Oke, sekarang aku mau ngelola terongnya nih yang udah aku potong kayak gini nih, bulat-bulat sedikit gitu. Tempenya nanti aku mau goreng biasa aja, dan ini masih sisa setengah. Guys, bayangin 25.000 kalian masih bisa nyisain tempe, dan bahkan ini terongnya tuh kalau bisa kalian lihat ini banyak banget. Jadi ini aku di sini udah punya tepung, aku mau bikin terong crispy biar nggak monoton. Di sini aku masukin sedikit lagi masako. Nih masako bermanfaat banget ya, udah murah. Terus dia oke juga. Kalian mau kreasiin apaan aja. Ini agak banyakin. Ini ada nanti jadi tepung kering sama tepung basah adonannya ya. Nah, oke. Lada putih ya. Di sini juga sama ya. Cuman yang satu basah, yang satu kering. Nah, ini kita kasih air sedikit. Oke, tadi yang basah kita aduk-aduk kayak gini ya. Sedikit dulu aja. Tepungnya juga masih sisa banyak banget. Bisa kalian gunain untuk keperluan lain. Nah, ini kan masih kental ya. Kita butuh dia cair banget. Oke, ini udah tadi. Nah, terus kita bisa pakai ujung ininya untuk meratain ini. Aduk ya seratanya aja. Oke, ini kita punya terongnya. Adon-adon di sini kita basahin dulu. Dia udah cair gini, kita masukin ke tepungnya sekarang. Oke, kita mandiin tepungnya ke terongnya. Oke, jadinya kayak gini. Ini kita lakuin buat semua adonannya, buat semua terongnya. Lihat guys, aku sengaja setengah aku adonin, setengah enggak, karena setengahnya ini aku biasanya buat sorenya gitu loh. Jadi kalau misalnya diginiin dulu dia melempem, pas udah dimakan sore jadi enggak, kurang crispy gitu. Jadi ini aku diemin dulu, setengah aku masak buat makan siangnya. Terus ini kita masih punya sisa tepung ya, ini kita adonin aja sisa tempenya. Tempenya pun masih sisa setengah tadi. Ini kayaknya kalau buat makan seharian ya, ini melimpah loh guys. Kalau untuk berdua sih ya, aku sama suami. Tapi kalau buat kalian yang udah punya anak, udah punya keluarga, mungkin ini semua bisa langsung dimasak secara bersamaan gitu. Ini nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Ini juga udah aku belah-belah tadi gitu ya, biar meresep saat digoreng. Ini kita pakai sisa-sisanya aja, biar nggak mubazir. Karena tadi sebenarnya tempenya mau aku goreng biasa doang. Nah, kita umplek-umplek aja. Ouch. Nah, ini dia tempe kita udah jadi guys, crispy banget. Kalian lihat karena tadi dikasih tepung sedikit, warnanya juga udah kecoklatan gitu. Langsung aja kita ambil. Kita tirisin dulu. Taruh. Habis ini tinggal goreng terongnya sama bikin sambalnya. Oke, ini dia, kita lanjut ke terong ya.
Nih adonannya tadi, terong yang udah diadonin. Kenapa aku pengen bikinnya pakai tepung? Karena kalau misalnya terong yang nggak ditepungin gitu, dia tuh kayak lenyeh melempem gitu loh. Aku nggak begitu suka. Kalau kayak gini kan lebih sedep gitu loh, ada gurih-gurih nyoy, gurih-gurih mantap, gurih-gurih enak. Ini masih sisa setengah ya, setengah ini kita pakai buat sore hari. Nah, banyak banget guys dapatnya, bayangin. Tuh, terongnya juga cuma 2000-an dapat sebanyak ini. Nah, ini sisanya kita simpen deh buat nanti sore. Nah, udah mulai kecoklatan, tinggal kita balik aja. Tuh, 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 simple doang loh. Padahal terigunya nggak pakai ribet-ribetan, nggak pakai baking-bakingan, tapi tetap crispy. Aku yakin teman-teman semua bisa bikin kayak gini di rumah. Budget cuman 25.000, tapi tetap makan enak. Semua warnanya cukup segini aja ya. Kalau misalnya terlalu pekat itu nanti terlalu lembek dan jadi kayak enek gitu loh. Nah, ini langsung kita angkat aja, langsung kita tiriskan. Tuh. Ini kalau misalnya beli di yang geprek-geprek itu 15.000 loh kalau nggak salah. Ini 2.000 doang udah dapat sebanyak ini. Dia nih. Yang terakhir banget aku mau bikin sambelnya. Ini tadi rawitnya udah aku potong-potong kecil. Ini cabenya, terus bawang merah sama bawang putih udah aku potong kecil-kecil. Ini cabai ala-ala aku ya guys, karena aku nggak di blender. Ini langsung dimasukin aja. Oke, kita tumis dulu. Kita goreng dulu sebentar sampai layu sedikit ya. Ini bisa juga jadi tips buat temen-temen yang belum punya blender kayak aku atau yang males nyambel ribet. Ini langsung aja kayak gini doang. Ini pertama diaduk-aduk dulu sampai semuanya layu. Kita udah siapin ulekan kecil. Nah, nanti tinggal diulek aja deh. Gitu, jadi semi-semi sambal geprek gitu loh. Orang-orang kan rata-rata itu sambalnya masih utuh, cabenya masih utuh, terus bawangnya masih utuh, mereka goreng langsung baru mereka bejek. Kalau aku tuh ngerasa kayak gitu tuh susah diuleknya karena aku belum jago ngulek. Jadi ini aku potong-potong dulu deh. Fruit tips buat temen-temen yang masih belajar masak, istri baru kayak aku. Oke, ini tadi dimasaknya setengah matang aja, jangan sampai layu banget ya. Langsung ditaruh di sini. Ingat ya, setengah matang, jangan benar-benar udah matang banget. Kalau misalkan pengen bikin sambal geprek atau sambal kerok gitu loh. Apa ya bahasanya ya? Sambal ala aku lah. Ini sambal ala aku ya. Sedikit garam. Terus dia tidak terlalu sangar, aku kasih sedikit gula, sedikit aja. Ini kita aduk deh, kita ulek. Wow, ya sambalnya udah mulai rata walaupun masih kasar, tapi yap, ini cabai ala-ala kesukaan aku. Rasanya walaupun dikit tapi pedes banget. Ini bisa buat hemat juga karena kan udah pedes nih, jadi orang pasti makannya sedikit doang. Kayak selamat makan.